data SDGs desa yang dulu sebenarnya sudah dilakukan pendataan. Pendataan awal itu dilakukan tahun 2021. Nah, setiap tahun itu pastinya akan diadakan pemutakhiran. Penjenengan di sini adalah sebagai namanya istilahnya adalah enumerator atau tim pendata atau relawan Pokja SDGs. SDGs sendiri adalah Sustainable Development Goals desa. Dulu adalah yang sudah diinput oleh teman-teman tahun 2021 itu perlu kita cross check dulu. Apakah datanya itu sudah betul? Apakah datanya itu sudah valid? Seiring dengan berjalannya waktu, dulu itu berbasis Android untuk pendataannya. Untuk saat ini berbasis web. Nah, untuk tarikan data dari Android ke web itu pastinya ada yang tertarik, ada yang tidak. Nantinya prosesnya adalah kita sinkronkan dulu. Apakah data yang sudah ditarik itu sudah benar? Apakah data yang sudah ditarik itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Nah, nanti akan kita lihat apakah data RT, kuesioner RT itu sudah betul. Berapa RT? Apakah kuesioner rukun tetangga RT dan kuesioner keluarga itu sudah sesuai dengan milik dari kebetulan monografi untuk dikasih pemerintahan di desa Ngadipiro. Awalnya adalah itu, kita sinkronkan dulu data awalnya berapa. Nah, nanti penjenengan akan memutakhirkan, namanya aja pemutakhiran. Kita uber dulu yang data yang sudah ada, kemudian diperbarui. Karena ada beberapa itu yang dulunya masih sekolah kemudian sekarang sudah bekerja. Dulunya masih ada sekarang sudah meninggal. Kalau yang untuk meninggal itu nanti tugasnya admin desa, di sini adalah Mbak Iis selaku admin desa, nanti akan dihapus dari data SDGs. Ngaten nggih. Jadi penjenengan di sini adalah untuk pemutakhiran. Nanti setelah pemutakhiran selesai, setelah data yang ada itu selesai, baru nanti kalau ada tambah itu kita tambahkan dulu. Nah, sekarang berbasis web sebenarnya bisa menggunakan HP, akan tetapi akan lebih leluasa ketika menggunakan laptop. Tapi karena kami memaklumi semua enumerator itu belum tentu mempunyai laptop, bisa menggunakan HP. Tinggal nanti kemauannya seperti apa, atau nanti bekerja bersama-sama di sini semuanya bisa mengoperasikan laptop. Bisa? Masnya semua bisa? Bisa, Mas? Ya, sementing asal bisa sudah pernah menggunakan Android, pastinya sudah bisa menggunakan laptop pastinya gitu. Dan itu nanti akan kita mulai dengan mensinkronkan dulu data penduduk, data keluarga, apakah sudah sesuai atau belum. Kontak langsung, akan tetapi step by step nanti itu semuanya harus diedit. Karena kalau dulu berbasis Android itu RT-nya, RT RW itu jadi satu. RT garing RW, ngerti nggih? Nah, tapi kalau sekarang itu karena berbasis web itu dipisah, RT sendiri, RW sendiri. Kita awali dulu dengan jadi kita langsung langsung on ya. Jadi pangapunten Mbak E itu, Mbak siapa namanya? Mbak Rita, Mbak Pundi? Ngadipiro. Nah, karena ini total jumlahnya 22 enumerator, maka nanti 22 nanti akan dibagi jadi berapa? 5. Jadi panjenengan nanti Ngadipiro, Mbak? Iya. Ngadipiro lebih cenderung dekat dengan mana? Nanti silahkan minta. Enumeratornya siapa-siapa nanti mungkin bisa dicek di sini. Kalau habitnya begitu. Kemudian begitu seterusnya sampai terakhir Mbak E gitu. Pegang dulu uspasnya. Kemudian nanti simulasi itu seperti yang disampaikan Bu Cici. Nanti kita akan mulai pakai Android. Gitu nggih. Karena panjenengan juga saat ini belum membawa apa? Laptop. Jadi saat ini monggo langsung aja koordinasi sama Bu Cip, minimal 1 dulu Bu. Nanti kira-kira dari teman-teman 4 ini yang mau Udah. Nggak bisa. Ganti. Mbak Lina udah bisa? Sesuai yang lama atau diganti? Ini kan lupa. Terus ini passwordnya Nomor HP. Oke lah. Apa yang dia aku yang lakuin nomor ini? Udah. Ini kan Mbak Wan yang mau bisa. Apa nih masalah aku nanya? hari ini kami melakukan bimbingan teknis dengan pemutakhiran data BPJS tahun 2022. Pada BIMTEK kali ini
dalam rangka pemutakhiran kita melakukan progres input data tujuannya untuk Setiawan siapa apa namanya, bahwa setiap tahun tentunya data-data itu 331206 jadi desa dalam ini bisa apa namanya, bisa kosongnya 5 kali melakukan apa namanya terkait dengan mengubah data-data yang memang sebelumnya nanti data sudah ada, tapi kemudian untuk tahun berikutnya bisa mengubah datanya. Nah, selain mengubah data, tujuan dari apa namanya pemutakhiran data di sini adalah dalam rangka bahwa untuk perencanaan desa ke depannya, agar desa ke depannya terkait dengan sarana prasarana dasar, kemudian terkait dengan juga apa namanya terkait dengan ini secara umum gambaran geografis desa bisa tercover, kemudian bisa masuk di apa namanya data SDGs desa, karena tujuan utamanya semua yang ada di desa itu bisa terrangkum, khususnya dari pendataan ini nanti bisa digunakan untuk perencanaan desa tahun berikutnya. Nah, kemudian merekomendasikan bahwa apa sih sebetulnya yang dibutuhkan desa melalui pendataan ini. Kemudian setelah teridentifikasi kebutuhan-kebutuhan sesuai rekomendasi dari SDGs, tentunya nanti desa bisa menganggarkan melalui rencana kerja RKP dianggarkan di Agustus tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah menyiapkan berkas-berkas terkait nanti sebagai pembanding. Kira-kira kemarin data input berapa? Nanti bisa dicek. Data input berapa, uangnya berapa? Nah, nanti untuk sinkronisasi antara yang sudah terekam atau yang belum terekam, nanti ada kesempatan nanti bisa ngecek satu persatu, datanya, data dukung hard copy yang sudah pernah diisi teman-teman dulu. Nah, tentunya admin desa Mbak Is nanti bisa itu bisa dimulai. Nah, jadi tidak boleh dengan nanti tiba-tiba masuk pakai punyanya Mbak E, tiba-tiba masuk punyanya Mas E, bisa. Itu ya. Jadi pertama identifikasi dulu sekitar berapa? 20 itu dibagi berapa? Dibagi 5 enumerator, begitu ya? Itu. Dari Desa Ngatipiro, Bambang Rustianto, TV Desa Wonogiri melaporkan.